Okay, yeah. I will repeat. Yeah, the definition is there is a short explanation at the beginning of a lesson. And then the purpose are to attract attention and motivate students. And then to explain learning objectives. And then the last is to prepare students. So in bahasa, we can call it apa? Kita bisa menyebutnya apa? Biasanya menyebutin ini apa? Kalau di kelas biasanya. Jadi a short explanation at the beginning of a lesson ya. Jadi ini tuh penjelasan di awal ketika kelasnya Penjelas masih dimulai. Mau dimulai ya? Ada yang tahu? Namanya apa? penjelasan singkat. Penjelasan singkat, iya benar, penjelasan singkat. Nah, biasanya itu disebut apa? Kalau kita mau ngajar, terus kita menjelaskan sesuatu untuk ya, coba tujuannya itu untuk attract attention and motivate students. Nah, jadi menarik perhatian siswa. Ini apa? Contohnya apa? Kayak pengantar materi gitu tau Ustazah. Betul, betul, betul sekali. Pengantar materi. Sebutannya apa? Ada yang ingat? Sebutannya apa? Ayo, sebelum kita memulai kelas, kita biasanya memancing ya, memancing siswa eh, tentang materi yang akan kita bahas di hari itu. Nah, sebutannya apa? Kata lainnya, apa namanya? A, berawalan huruf A, apa itu? A, upper, ya, nggak, Saida, Reza, In apa? Indonesian or in English Ustazah? Then you can say it in bahasa when you cannot, when you don't remember in English. What is it? Actually, it is same whether it is in bahasa or in English. Similar. What are they? What is it? Apa? Anti. Ya? Anti? Ayo, dikit lagi, dikit lagi. Anticipatory. Oh, almost. Ayo. Up. Apa? Up. Ada yang tahu? Mbak Vita? Mbak Umairah? Mbak Nadia? Mau jawab? Apa? Biasanya Kayak disampaikan, ya? Apa Mbak Saida? anticipatory bukan Ustazah. Hampir, hampir betul. Sedikit lagi. Apa? Ada yang tahu? Up. Nggak tahu Ustazah. Ya, seperti itu biasanya disampaikan guru eh, ketik apa pancingan ya istilahnya pancingan ya jadi sesuatu yang disampaikan guru ketika mau mulai materi misalkan topiknya itu tentang apa report ya report atau recount text biasanya guru akan kemarin liburan kemana anak-anak nah itu namanya apersepsi jadi memancing siswa untuk menuju ke materi nah itu namanya mini lectures ya mini lectures kita eh, menjelaskan dulu sedikit. Nah, fungsinya itu adalah apa? Menarik perhatian siswa, memotivasi siswa. Terus eh, explain learning objective. Jadi hari ini kita akan menjelaskan tentang pengalaman kita liburan kemarin. Nah, menggunakan recount text. Nah, kayak gitu ya. Terus to prepare students. Then next is the ya apa sih yang dilakukan guru pada saat mengaplikasikan metode ini ya? Jadi guru akan ya coba dibaca Mbak Nadia, apakah ada Mbak Nadia? Apa yang dilakukan guru pada saat ini untuk menyampaikan persepsi?
What the teacher does, Mm-mm. explain briefly, gives overview of the lesson, Mm-mm. demonstrates example, Okay. using a lot. Oke, very good ya. What the teacher does. Ya, bacanya bukan does. Does. Oke. Kalau do yang one, ini nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa ya, sayang ya. Jadi, what the teacher does. Oke. Explain briefly. Ya, what is explain briefly? What is explain briefly? Apa Mbak Fadila? What is explain briefly? Brief. Brief bukan brave ya. Kalau brave berani. Kalau brief apa? Explain. Singkat, secara Ya, singkat. singkat. Oke, thank you, Mbak Vanessa. Oke, gives overview of the lesson. What is it? Ngasih gambaran umum untuk materi pelajarannya. Oke. And then, ya. Terus, ya, explain briefly is, ya, giving explanation, ya, briefly to the students. And then next, give overview of the lesson. Ya, gambarannya, kalau briefly itu kan secara singkat, kalau overview gambaran. Kalau demonstrate the examples, apa? Demonstrate examples. Mendemonstrasikan contohnya. Okay, very nice. Yeah, and then the last one is use think aloud. What is it? Think aloud. Think aloud. What is think aloud? Kalau speak aloud kan tahu ya teman-teman ya. Kalau use think aloud, Mungkin kayak menyuarakan isi suara gitu, isi kepala. betul, isi hatinya ya, isi hatinya. Ya, luar biasa ya. Terima kasih ya teman-teman. Oke, next. Oke. Oke, kira-kira yang dibutuhkan guru pada saat itu apa saja? Yang dibutuhkan guru? Is there any one of you who want to read? Ada yang mau bantu baca? Mbak Reva? Saya yang baca, Saudara. Oke, Mbak siapa ya? Saida. Oh, Saida. Oke. Oke, silakan Mbak Saida. Supporting elements. 1. Use of visual media. 2. Rating key points. 3. Clear interaction. 4. Checking understanding. Oke, very nice Mbak Saida. Thank you ya. Oke, so what is the supporting elements that we need as a teacher? Jadi yang dibutuhkan guru ya, yang dibutuhkan guru itu apa aja? Use of visual media, karena kan akan menarik perhatian siswa ya. Jadinya kita butuh gambar yang menarik. Kalau misalkan gambarnya itu kurang menarik, nanti siswanya kurang tertarik. Nah, terus clear instruction. Jadi clear instruction itu siswanya diminta apa nanti? Diminta jawab apa? Misalkan tadi kan membuat cerita. Nah, membuat cerita. Kemudian writing key points. Writing key points. Jadi, tadi kan kita menggunakan contoh recount text ya. Jadinya kita bisa minta siswa kita untuk mau nulis apa sih kemarin itu pergi kemana sih ya, writing key points-nya dulu ya. We ask them to write the key points first before explore ya, expand to the text. Nah, jadi mau ngomongin apa dulu? Paragraf pertama itu mau ngomongin apa? Paragraf keduanya mau ngomongin apa? Kayak gitu. And then checking their understanding. Nah, dicek mereka paham nggak sih apa yang mau
tulis, apakah mereka masih perlu diterangkan lagi tentang apa yang mau ditulis, seperti itu, oke? So, it is about mini lectures. Okay, so the conclusion is mini lectures are important, yeah. It helps students to understand the lesson and then combine teachers and student center. Jadi kita bisa mengkombinasikan ya antara student center method and teacher center method. Oke, kita yang kedua. Do you able to see my screen? Sudah ganti ya gambarnya ya? Sudah. Okay, yeah. What is cooperative learning? Okay, is there anyone of you who want to read for us? Ya, ada yang mau bantu baca, Mbak Indi? Oke, silakan Mbak Indi. What is comparative learning? Okay. Main point, students working together to achieve learning goals. Okay. Not just sitting together, but truly collaborating. Okay, very nice. Thank you ya. So, what is cooperative learning ya? Students will working together to achieve learning goals. To achieve learning goals. What is achieve learning goals? Mencapai tujuan belajar. Okay, very good ya. Mencapai tujuan belajar. Jadi mereka akan bekerja sama. Nah, jadi tidak hanya gurunya menjelaskan, tapi siswa juga akan bekerja sama. Nah, itu namanya cooperative learning. And then next, not just sitting together, but truly collaborating ya. Tidak hanya duduk-duduk ya, tidak hanya duduk-duduk bergabung bersama, tapi mereka juga benar-benar berkolaborasi ya. Kenapa? Ya karena memang kolaborasi di sini itu sangat diperlukan. Kalau cuma duduk-duduk kan nanti menghasilkan apa kayak gitu. Oke, ada next. Next, why use group work? Ya, it is the main point. Okay, is there anyone of you who wants to help me to read why we need to use group work or collaborative? Mbak Arista? Nah, Mbak Arista itu sama siapa itu? Ayo silakan Mbak Arista Mufidah. Silakan dibaca. We use a group work. Communication. Students learn to express their ideas clearly. Better learning. Students often feel more comfortable learning for their peers. Effective learning. It helps make diffusal
material easier to understand. Okay, thank you, Mbak Arista ya. Okay, why use group work ya? It is the first is for communication ya. What kind of communication ya? It is wait. Okay ya, the first is students learn to express their ideas clearly ya. What does it mean? Students learn to express their ideas clearly. What does it mean? Sorry. Siswa belajar untuk mengekspresikan idenya dengan lebih jelas. Okay. Yeah, very nice. Thank you, Mbak Saida. Okay, how about peer learning ya? Peer learning. Apa Mbak Ulfa? Peer learning. Apa ya? Apa peer learning? Peer. Belajar dari sesama gitu sudah. Oke, very nice ya Mbak Saida. Mbak Saida terus ini yang jawab ya. Luar biasa ya. Ya, thank you Mbak Saida ya. Ya, peer learning itu peer itu namanya artinya apa? Peer. Peer artinya apa? Ada yang tahu peer artinya apa? Teman sebaya. Teman sebaya, luar biasa Mbak ini ya, thank you ya. Teman sebaya, jadi peer learning itu belajar sesama teman. Nah, kenapa ini itu efektif ya? Karena biasanya sesama teman itu lebih merasa apa? Students often feel more comfortable learning from their peers. Nah, mereka merasa apa? Lebih nyaman Betul, belajar. benar. Biasanya teman-teman itu kan pernah nggak merasakan kalau saya terangin itu takut kalau bertanya, tapi kalau diterangin temennya bisa ayel-ayelan, ya nggak? Nah, jadi itu namanya apa? More comfortable ya, feel more comfortable. Jadi ketika belajar sama temannya itu merasa lebih nyaman bila dibandingkan dengan teman yang lebih lebih apa? Lebih apa? Lebih tua. Atau lebih pintar itu kadang juga insecure ya. Jadinya peer itu setara, sebaya. Sebenarnya kalau lebih pintar itu enggak apa-apa, tapi selama dia temannya itu enggak apa-apa kan? Kan nerangin ya, maksudnya itu membantu menerangkan apa yang tidak dia pahami ya. Pokoknya peer itu teman ya, teman. Untuk akademiknya nggak harus sama levelnya, boleh lebih pintar, boleh akademiknya lebih kurang dari kita, kan nanti kita yang menjelaskan. Oke, yang terakhir adalah effective learning. What is effective learning? It helps make difficult material easier to understand. Ya, jadi kita harus belajar secara efektif ya. Fungsinya adalah membuat materi yang kita anggap sulit menjadi lebih mudah. Nah, makanya namanya effective learning. It helps make difficult materials become easier to understand. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Jelas?
Jelas sih sudah. Oke, kita lanjut ya. Iya, ada yang oke. Starting small ya, the power of pairs. Kalau tadi kan pair, ini pairs. Ya, ada yang mau baca? Ada 3 hal penting. Keutamaan, kelebihan ya, kelebihan bekerja kelompok atau berpasangan. Kelebihannya apa? Ya, ada yang mau membaca? Ya. Hmm, Saya Ustazah. oke, silakan Mbak Vanessa. Starting small, the power of pairs. Size matters. Group size is important. Starting with pairs is the best first step. It is easier for the teacher to manage and creates a more comfortable interaction for students. Oke, very nice Mbak Vanessa ya, thank you. Oke, starting small or the power of pairs ya. Jadi group size is important. Nah, jadi kalau grupnya itu terlalu besar, biasanya itu yang lain itu nggak kerja. Nah, kok besar ya? Biasanya 2 itu yang kerja cuma 1. Ya, jadinya eh, kalau grouping itu maksimalkan berpasangan memang. Harapannya itu bisa berbagi tugas. Nah, jadi karena semakin besar grup itu akan membuat anak-anak yang malas atau yang kurang bersemangat itu eh, jadi tidak bekerja maksimal. Nah, tapi kalau cuma 2 orang isinya, mau tidak mau dia harus bekerja. Nah, itu fungsinya atau kelebihan dari eh, group of pair ya. Jadi group of pair. Jadi starting with pairs in the best first step. Nah, jadi eh, berpasangan itu sangat membantu sekali. Ya, it is easier ya, easier for the teacher to manage and creates a more comfortable interaction for students. It is easier for the teacher to manage and creates a more comfortable interaction for students. Jadinya guru lebih mudah atau lebih sulit? Lebih mudah. Lebih mudah, benar. Terus siswanya lebih nyaman atau enggak? Lebih nyaman Ustazah. Lebih nyaman. Kira-kira yang membuat tidak nyaman apa? Ada yang tahu? Kira-kira kalau pas grupnya itu berpasangan, tapi muridnya nggak nyaman, kira-kira kenapa? Ada yang tahu Mungkin kenapa? karena partnernya nggak mau ikut berpikir. Betul, karena partnernya musuhnya. Ya, bisa jadi partnernya itu nggak sesuai pilihannya. Kan yang milihin gurunya ya, terus jadinya dia nggak suka. Nah, jadi sebaiknya mungkin kita mempersilahkan siswa untuk memilih partnernya sendiri-sendiri biar mereka nyaman. Tapi, nah tantangannya itu ketika, pasti kan biasanya di kelas itu kan ada anak yang apa ya, istilahnya itu kurang kurang bersosialisasi. Jadinya dia kalau pas kalau pas grup-grup gini tuh dia bingung. Aduh, aku mau sama siapa. Nah, itu guru harus harus apa? Harus peka. Oh, anak ini harus aku carikan kayak gitu. Nah, ini tugasnya guru di situ. It is it is the teacher ya to manage the group ya. Bukan cuman udah kamu milih berpasangan sama teman-teman sendiri. Nanti pasti akan ada anak yang apa, yang bingung dia mau kelompokan sama siapa. Pernah nggak mengalami seperti itu? Kan teman-teman ini barusan lulus SMA nih. Pernah nggak? Pernah. Gimana rasanya?
jadi murid yang nggak punya, nggak bingung mau cari grup siapa. Gimana? Apa yang kalian rasakan? Sedih? Sudah males kalau ada kelompokan. Ya, males ya kalau anak. Ini tugasnya guru, biar siswa-siswa yang yang punya pengalaman buruk dalam kelompokan itu bisa tetap sesuai dengan eh, yang akan dijalankan gurunya. Kenapa? Karena memang eh, ini kooperatif ya, kooperatif. Jadi memang grup itu sangat disarankan. Jadi biar melatih siswa untuk berkoordinasi, untuk Untuk menekan egonya, biar bisa sharing sama temannya. Itu adalah tugas guru di sini. Jadi nanti teman-teman kalau sudah jadi guru, perhatikan anak-anak yang seperti ini. Nah, jadi harus dibantu untuk dicarikan teman. Terus ditanyain, kenapa kamu kok males kelompokan? Iya, biasanya saya yang kerja sendiri. Nah, nanti gurunya itu harus memantau, pastikan bahwa kelompok kelompok anak ini itu bekerja, jadi tidak dia sendirian kerja. Oke, next. Ada yang mau bantu baca? Ayo, silakan. Siapa yang belum tadi? Mbak Umairah. Ayo, Mbak Umairah. Ya, Mbak Umairah ada di situ. Oke deh, Mbak Kana deh. Mbak Kana. Ya, halo. Iya, Mbak. Some texts are phrased with all across the same text, so it is easier to monitor. Easier. Setting argument starts it does an author enters will still having enough space to move comfortably. Text selection use text that's through request computation, not individual text. Don't sit basic. Oke. Thank you, Mbak Kana. Ya, ya. Ya, how to create the right environment ya. Ada beberapa faktor yang kita bisa perhitungkan ya. Jadi same task ya, same task. Jadi eh, tugas yang diberikan itu harus sama ya. At first, give all groups the same task so it is easier to monitor. Jadi lebih mudah. Jadi kalau tugasnya beda-beda nanti kesulitan untuk ngeceknya. Jadi diberikan tugas yang sama. And then sitting arrangement. Sitting arrangement. Students should sit close enough to interact. Jadi dipindahkan. Satu grup berarti harus duduk berdekatan seperti itu. While still having enough space to move comfortably ya, comfortably. So jadi disuruh pindah dulu ya, sitting arrangement-nya itu disuruh pindah biar mereka lebih dekat. Oke. Task selection. Choose tasks that truly require cooperation, not individual task, dan side by side. Nah, jadi tugas yang diberikan itu benar-benar yang membutuhkan kooperatif, tidak jadi tidak bisa dikerjakan sendiri. Nah, jadi teman-teman nanti kalau pas ngajar harus benar-benar memikirkan ini kira-kira bisa dikerjakan sendiri atau harus bersama grupnya, gitu ya. Oke. Nah, how to cooperate. How to cooperate. Ada yang mau bantu baca? Mbak
Apa yang benar? Ulfa, Salva. Atau Mbak Uswatun Hasanah? Boleh. Teaching how to cooperate. Teaching how to cooperate. Cooperate. Main point. Ya. Teaching how to cooperate. Oke, cooperate. Main point. Cooperate. Main point. Students need to be taught how to work together effectively. Listening carefully to others. Praising each other, showing appreciation, offering help, supporting one another. Oke, thank you ya Mbak Uswatun. Oke ya, how to cooperate ya. Cooperate, what is cooperate? Berkolaborasi ya. Jadi caranya itu mendengarkan teman yang lain. Terus praising each other. Jadi kalau temannya menyampaikan pendapat itu diapresiasi ya. Showing appreciation. And then offering help or supporting one another. Ya, jadi offering help, mau tak bantu apa Kak? Nah, itu offering help. Jadi menawarkan bantuan. Praising each other itu, oh terima kasih ya Mbak ya udah dikerjakan. Nah, itu karena setiap orang itu butuh diapresiasi ya. Sekecil apapun itu kita bilang terima kasih, bilang, oh ya luar biasa ya, makasih ya Mbak ya. Itu appreciation. Jangan sampai pas sudah kerja kelompok, terus halo, mek ngono tok ae. Nah, jangan sampai gitu ya, kasihan temennya ya. Oke, siapa yang pernah gitu? Ayo. Ya, jadi kasihan temannya sudah effort, terus kita kurang memberikan apresiasi. Oke. Insya Allah gitu ya untuk sekarang. Pekan depan, hari ini tidak ada tugas ya, Alhamdulillah ya. Tidak ada tugas, teman-teman boleh melanjutkan ini. Nanti saya share materinya, nanti saya share di grup. Ada yang mau ditanyakan? Cukup? Ya, ini yang teacher's role ya, jadi monitor, jadi move around the classroom. Jadi ketika grouping tadi, gurunya jalan-jalan sambil nanyain apakah sudah selesai, apakah ada kesulitan, kayak gitu. Help when a group gets stuck. Kalau ada siswa yang kesulitan, nanti gurunya membantu. Kemudian give positive feedback to groups with a good communication. Oke ya, that's all for today. Yeah, thank you for coming. Let's close with hamdalah wa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, thank you. Alhamdulillahirabbil alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.